tidak bisa bersandar pada saya selaku pengobat, pada yang lain-lain, berarti sandarannya kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana caranya? Dengan hanya menyebut, Pak, menyebut nama Tuhan, karena Tuhan ada pada nama-nama. Jadi itu di dalam hati Pak sebut setiap Bapak mau tidur, mau makan, mau mandi, mau apa itu disebut. Kalau Bapak meyakini itu cukup menyebut Om aja sudah cukup. Maka energi Tuhan itu akan hadir. Salah satu cara Tuhan menolong adalah Bapak dibuat tenang. Hati Bapak dibuat tenang, pikiran Bapak dibuat tenang. Kemudian dengan ketenangan itu secara medis tubuh memunculkan kekuatan dia yang disebut imunitas atau kekebalan. Nah di situ secara otomatis Bapak dikasih vitamin, kerjanya bagus ya. Nah energi Tuhan yang Pak sebut tadi itu juga akan membentengi tubuh Pak itu dari roh-roh jahat. Gitu dia gak akan bisa masuk. Apakah semudah itu Pak? Iya, karena Tuhan memang ada pada nama-nama, ada pada sebutan. Dan kita harus yakin. Banyak orang yang Pak percaya Tuhan, percaya Pak nama Tuhan ini iya, tapi dia tidak meyakini. Maka gak muncul kekuatan Tuhan gitu. Nah itu Pak bisa paham nih cerita saya ini. Pak harus coba paham. Karena tubuh Bapak memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk diperbaiki. Berarti Bapak memang harus istirahat. Kemudian lingkungan Bapak juga harus mendukung. Istri, mungkin siapa dia tinggal ini, biar tidak memberikan pemicu ketakutan. Ya bisa ya, paham ya. Jadi apa yang terjadi pada tubuh Bapak? Bapak kekurangan yang namanya kalsium, magnesium, zinc. Kemudian dengan kekurangan ini tubuh Bapak menyerap pestisida residu, yaitu obat-obatan kimia mungkin yang ada di seputaran Pak, obat-obatan apalah gitu ketika itu ya. Itu adanya. Kemudian kolesterol Bapak tinggi, dengan kolesterol tinggi peredaran darah Bapak kental. Itu yang membuat peredaran darah ini nggak lancar akhirnya. Ketika dikasih obat itu kan dicoba didorong ya Pak. Nah terasa sakit di sini, nanti pindah lagi ke sini, pindah lagi ke mana. Itu bukan micik. Dan kenapa pindah dan terasanya itu pada saat peralihan? Karena memang peralihan hawa ini kan ada kedingin, kepanas ini yang membuat tubuh pun juga bereaksi untuk adaptasi ya Pak. Gitu. Ya, biar Pak paham nih. Karena kalau Pak nggak paham nanti jenis penyakit begini susah. Justru dibawa kemana-mana nanti menjadi fatal. Lebih bagus Bapak berdoa dengan sebut nama Tuhan tadi, isi tubuh Bapak dengan nutrisi-nutrisi. Kalau ini benar ditata sebulan 2 bulan akan semakin membaik sembuh. Jadi solusinya bukan obat. Kalau Pak dikasih obat-obatan tambah keras. Karena di dalam tubuh Bapak sudah ada yang namanya racun-racun tubuh yang bercokol di situ yang disebut arsen. Itu arsenik ini nggak boleh ada di darah. Itu arsenik dari mana datangnya Pak? Lah ya ini Pak. Nah ini berbentuk racun kayak di binatang. Kalau arsen ini tidak dari binatang Pak. Arsen ini begini ya. Bapak pernah tahu nggak orang ngelas? Ya. Percikan arsen itu seperti timbal itu. Nah ini bukan dari binatang arsen ini. Ini tercetak dari makanan, bisa dari minuman yang berwarna, bisa dari minuman air yang ada di situ. Itu zat arsen. Jadi itu bukan dari binatang. Air minuman ya. Ini arsen. Lah sekarang pertanyaan saya, Bapak minum di sana air apa? Air PDAM, air sumur, air gudang. Air dimasak. Dimasak ya. Kadang-kadang enggak. Nah, itu masalah. Terus dimasak. Dan bertahun-tahun terus dimasak. Kadang-kadang tidak. Enggak boleh. Ketika dimasak, pernah Kak Pak perhatikan bahwa tidak di bawah pengendapan itu ada seperti serbuk putih? Sakapur ada? Kalau di rumah enggak ada. Enggak ada. Karena terus saya di kota-kota ada. Enggak, artinya di sana ketika air itu dimasak, dibiarin semalam atau 2 malam atau 3 malam, ada enggak pengendapan halus seperti putih? Atau dimasak mungkin pancinya kelihatan ada gitu, kerak-kerak putih. Langsung dia minum. Biasanya itu enggak kalau dari kampus
hasil minum ya. Coba perhatikan Pak, karena itu arsen itu di situ. Arsen bukan dari binatang, tetapi arsen itu sejenis zat timbal yang terbentuk dari minuman. Dari itu tadi dari air itu. Kalau itu diendapin, digentong, biasanya ada Pak putih itu. Nanti lama-lama nempel tebel dia, itu arsen. Ya. Tapi intinya gini, keterangan saya Bapak kan sudah paham dengan tubuh Bapak ya. Ya. Satu, Bapak kekurangan akan zat tadi. Untuk kekurangan berarti ini membutuhkan waktu yang agak panjang untuk ngisi. Itu ya yang pertama. Dalam proses pengisian itu nanti ada tanda-tanda yang disebut healing proses ya. Apa itu? Jadi ada tanda-tanda yang mungkin aneh yang Pak rasakan kok di sini sakit atau pindah lagi ke sini ya. Itu adalah proses pengisian yang ada di DNA dalam di deoksiribonukleotidas di susu dalam Pak. Itu ya Pak ya, biar paham. Nah, kemudian semakin baiknya tubuh Bapak, arsen tadi didorong keluar, muncullah itu. Oke, bisa ya Pak ya. Jadi biar nggak takut nanti. Ya. Maka ini butuh proses waktu. Kalau saya lihat dari wajah Bapak sih semakin membaik. Iya sudah. Benar Pak? Nah ini karena hanya butuh proses saja. Proses waktu ini biasanya kalau cepat itu sebulan Pak. Dan itu Bapak memang butuh istirahat total. Supaya nanti nutrisi yang masuk ini tidak menjadi energi. Tidak Pak gunakan untuk kerja. Itu maksudnya. Biar benar-benar memperbaiki tubuh dulu. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak pahami ini ya? Nah nanti kalau muncul sesuatu pada saat ada peralihan waktu, contoh sandi kala atau tengah malam atau pagi, ini kan karena proses hawa yang berubah dari panas ke dingin, dari mungkin hangat ke dingin sekali atau dari dingin ke panas. Nah ini ada satu tanda-tanda tubuh menyesuaikan yang mungkin Pak rasa tidak enak. Nah itu nggak usah khawatir, itu bukan ini. Ya, supaya nanti Pak paham itu, artinya terbiasa dengan nanti Bapak bisa memahami ini, Bapak cepat dah sembuh. Artinya Bapak tidak ada rasa ketakutan lagi. Oh ya ini seperti yang diceritakan Bapak. Bisa ya Pak ya, bisa Bapak pahami ya. Situasi tubuh Bapak seperti itu. Sekarang kan tugas saya bagaimana memberikan nutrisi untuk mengisi hidup. Kemudian sekaligus nutrisi yang bisa mendorong zat arsen ini keluar dari tubuh Bapak lewat pori-pori, lewat kencing, lewat buang air besar. Ngomong BAB baru tadi pagi Pak dari pertanyaan langsung. Nah itulah kan masalah Pak jadi. Ya tuh. Pada pagi saya ada. Bapak nggak BAB masalah juga itu, kepala jadi sakit itu. Gasnya tinggi. Bisa ya Pak? Saya pahami ini ya. Makan yang baik, kemudian air putih itu harus cukup. Karena untuk membantu mendorong arsen yang ada di dalam tubuh, air putih itu harus cukup. Berapa? 2,5 liter dalam satu hari satu malam. Dimasak apa gitu? Harus dimasak Pak. Nanti kalau nggak dimasak masalah lagi nanti. Jadi air itu harus dimasak. Kalau misalnya dalam keadaan hangat. Kalau Bapak minum air dalam keadaan hangat, ya itu lebih cepat peredaran darah Pak lancar. Kemudian pori-pori itu membuka, keluar keringat ya, itu akan membantu. Harus dimasak kalau bisa dalam keadaan hangat. Enggak sekali enggak, pagi baru bangun 12, jam segini 12, siang 12, sore 12. Itu. Jadi saya tidak melihat tubuh Bapak ada makhluk halusnya saat ini. Kalau ada makhluk halus ini alat saya berkacau dulu. Ngomong-ngomong pada masalah makhluk halus, seberapa mudah sih kalau misalkan kita kan di Indonesia memang masih ada contohnya seperti itu. Seberapa mudahkah orang yang nggak suka sama kita untuk menyakiti kita dengan hal yang mereka punya? Nah begini, yang disebut makhluk halus atau magic itu tidak harus dibuat oleh orang lain. Ini saya jelasin ya Pak ya. Nggak apa-apa ya, biar paham ya Pak ya. Yang disebut magic atau mistik itu tidak selalu dibuat oleh orang lain. Gitu. Contoh, kalau Bapak pernah memasang sesuatu dalam tubuh Bapak, saya ingin bagus, ingin kuat, ingin kambing begitu ya. Ini suatu ketika tubuh ini sudah mulai menua, ini menjadi penyakit. Itu juga magic.
Atau kita menyimpan benda-benda yang berpotensi untuk menyerap energi negatif seperti batu-batuan, keris atau apa jimat-jimatan di dalam tubuh. Kita tidak tahu fungsinya untuk apa itu. Ini juga bisa membuat sakit karena dia akan menimbulkan sebuah energi yang mempengaruhi tubuh kita atau keluarga kita. Atau juga tempat tinggal kita yang dulunya bekas menanam bangkai makhluk-makhluk besar seperti kerbau atau apa atau bekas Oh, koala. itu bisa juga Pak ya? Bisa juga. Kalau itu binatang. Iya, karena dia memunculkan gas Pak Hawaii. Kira manusia saja. Enggak begitu. Itu bisa diserap oleh tubuh, ya. Atau situasi sirkulasi udara dan sinar di dalam tubuh kita tidak balan. Seperti Di dalam rumah kita. Nah, jendela pencahayaan. jendela yang pencahayaan dan so itu juga magic, Pak. Bisa mempengaruhi tubuh kita. Gitu. Atau juga memang di tempat kita itu ada banyak tempat makhluk-makhluk halus. Karena kita ini kan berdampingan, Pak. Sudah jelas dalam kitab suci kuciptakan manusia dan jin, gitu. Atau roh lain yang memang berdampingan dengan diri kita. Nah, ini penting. Juga bisa menimbulkan magic gitu. Atau juga memang dibuat orang. Oh, itu Bukan orang Ini masalahnya, Pak. seberapa mudahnya sih. sangat mudah untuk saat ini. Sejak corona muncul sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Tidak perlu orang harus mempelajari ilmu-ilmu seperti santet atau apa. Karena saat ini banyak orang bingung, Pak. Itu maksudnya. Jadi Pak pun akan bisa dibuktikan pada saat ini. Pada saat corona muncul ini, ya. Orang yang nggak pernah mempelajari ilmu magic pun bisa. Caranya gimana? Caranya hanya kita berpikir dongkol, berpikir emosi, ya. Kemudian ambil sarana apa yang makhluk halus ini kan senangnya barang-barang yang berbau tidak sedap, Pak. Ya, berbau anyir, berbau gini, berbau. Nah, kita kasih dupa saja kita mudah kurang ajar. Saya punya musuh si Abu ini. Simpan makhluk halus ini ngintipin, Pak. Karena di kitab suci sudah jelas. Dia itu menggoda manusia dan selalu mengikuti. Bahkan hari ini pun Pak semua diikuti, saya pun juga diikuti. Ya. Karena di dalam tubuh kita ini ada potensi, peluang, itu maksudnya peluang nafsu amarah, ya, kebencian, iri, angkuh, dengki ini. Ini pintu masuknya dia. Ketika ini memuncak pada seseorang, apalagi seseorang yang duduk begini, kasih abu, kasih ini, kemudian dipikirkan orang, yang berjalan bukan orangnya. Tapi makhluk halus kita. Ketika makhluk halus ini tahu dia yang masuk, dia yang pergi. Oh, gitu. Itu prosesnya. Nah, siapa saja yang tidak bisa terkena itu, yang tidak memberi peluang itu masuk tadi. Apa itu masuknya? Angkuh, iri, dengki, dendam, sombong. Berarti kalau misalkan kita nggak punya dendam sama seorang juga Tidak bisa dia. Karena apa? Ibarat channel ini nggak gini, Pak. Ibarat Pak Pos nggak nyambung. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan makhluk halus itu unsurnya adalah CO2. Gitu loh, Pak. Iya, sedangkan orang yang emosional ini juga punya unsur itu. Tapi kalau orang penuh dengan kesabaran, ketenangan, tidak ragu, ya, puja nama Tuhan, nggak akan bisa itu. Nah, pada saat ini tuh gampang banget. Tidak perlu dukun atau balikan, saat ini Bapak aja bisa, benar. Karena sekarang potensi makhluk halus itu keluar, Pak. Di mana-mana. Maka saya sejak corona 3 bulan, pasien saya itu rata-rata kena makhluk halus. Kenapa? Karena orang pada bingung makhluk halus yang muncul. Itu kemarin yang itu ada yang kerasukan babi ngepet, ada usahakan siluman ular, siluman anjing, siluman macam-macam. kerasukan lebih. Iya. Ini potensinya seperti itu saat ini. Maka saat ini tenangkanlah pikiran. Kuncinya ada di pikiran. Kuncinya tenangkan pikiran, tidak usah emosional, lebih bagus mengalah, kemudian pujalah Tuhan di dalam hati. Itu dia kuncinya, Pak. Jadi artinya begini, biar tidak pandangan orang itu bahwa yang disebut magic itu selalu dibuat oleh orang. Tidak harus begitu. Ya. Banyak unsur magic. Nah, gitu. Nggak terlalu serem, Iya, banyak unsur. Orang kita aja loh Pak di Bali itu ya, kita melanggar bisama, udah kan magic. Mantap. Dari sendiri kalau. Iya. Kita nggak pernah tuh bersembah sujud kepada leluhur sama sekali. Sakit-sakit itu kan magic. Lalu apa dibuat orang? Tidak. Kita sendiri kan
Sore dulu waktu bujangnya menggugurkan dan sebagainya itu juga magic loh. Jadi biar gak salah persepsi tentang magic ini karena masyarakat berpikir yang namanya magic selalu dibuat oleh orang lain. Nah jenis magic Bapak itu jenis magic taplakan. Maksudnya? Jadi entah Bapak ini gimana di lokasi di sana, cuma saya lihat itu Pak ya ada serumpun bambu. Ya disitulah ada makhluk yang Pak melewati itu atau sering di situ yang akhirnya menyinggapi tubuh Bapak pada saat tubuh Bapak tidak baik. Cuma saya kan tidak jelaskan seperti itu kemarin yang begitu tuh memang saya berpantang sebenarnya karena nanti pasti takut lah ini Bapak. Udah kan kemarin saya keceplosan begitu menjadi ketakutan juga terus menerus gitu ya. Ya. Sekarang kan sudah ada. Nah kita tak jelasin kan Pak ya. Benteng. Dibentengi dengan itu maka sebutlah nama Tuhan. Bapak mau mandi mau makan, pokoknya sebut aja nggak usah panjang-panjang mantranya. Jadi dengan menyebut nama Tuhan, Bapak ini akan diarahkan oleh Tuhan itu sendiri. Gitu, Pak ya. Contoh sekarang itu Pak, Corona ini memberi pelajaran baik sekali bahwa Corona mengatakan tempat ibadah ini yang dulu katanya rumah Tuhan itu ditutup, berarti Tuhan tidak ada di sana. Ya, kita disuruh berdoa di rumah, berarti Tuhan itu ada dalam hati. Sementara kemarin orang mencari Tuhan di mana-mana. Nah, artinya apa? Apa yang sudah kita sampaikan tadi benar. Bahwa bagaimana istana Tuhan di dalam hati yang disebut arsy, sebutlah setiap saat, itu aja. Hanya dengan menyebut aja Pak, iya. Percaya deh dengan menyebut namanya zikir itu Pak, ujian zikir. Om, Bapak kan bisa tidur Pak, tidur tenang tidurnya. Gitu. Dan makhluk-makhluk halus ini nggak berani karena kita memunculkan aura positif Pak. Gitu, hati kita munculkan. Sementara kemarin orang mencari Tuhan ada di tempat sini, tempat situ, nah itu kalau saudara kita Muslim Pak, itu rumah Tuhan, rumah Allah di Ka'bah. Kalau itu memang rumah Tuhan, kenapa itu dihentikan? Masa Corona itu dan Tuhan bisa ke sana? Itu pertanyaan Pak. Besarnya dihentikan, di sana rumahnya betul itu apa di rumahnya? Kenapa juga dihentikan? Karena Tuhan tidak mungkin tersentuh Corona. Bahkan kita disuruh udah di rumah aja sebaik. Berarti Tuhan ada di sini Pak, gitu loh. Sekarang yakin nih Tuhan itu ada dalam hati. Nah bagaimana memancing kekuatan Tuhan itu supaya muncul? Bersikaplah sabar, jangan cemas, jangan ragu, bersikaplah adil, bersikaplah bijaksana dan jujur. Nah ini Tuhan senang ini, maka dia muncul. Tetapi kita menyebut nama Tuhan, kemudian kita punya sifat angkuh, iri, dengki, dendam, sombong. Bukan Tuhan yang muncul lah, hantu. Kalau itu, biarpun yang disebut Tuhan, namanya itu bisa ya Pak ya. Jadi Pak paham dengan peta tubuh ini cerita saya supaya Pak paham, supaya nanti Pak gak takut di rumah karena memang tubuh Pak membutuhkan pengobatan dengan berproses. Itu nggak bisa hanya sekedar rematik, kasih obat rematik besok sembuh. Nggak bisa begitu tubuh Bapak. Ya. Dan biar paham benar Bapaknya, Pak paham ya. Nah, sekarang kalau sudah paham tak tangani aja Pak. Ini Pak tidur.